Nasib mega proyek Jalan Tol Jakarta Bali atau Tol Gilimanuk Mengui ini menjadi pertanyaan yang sangat besar. Sejak groundbreaking atau peletakan batu pertama pada September 2022, progresnya sangat lambat, bahkan ini pengerjaannya mandek. Terungkap proyek tersebut mangkrak sejak 3 bulan lalu. Saat ini pengerjaan perataan lahan di dekat lokasi groundbreaking ini sepi dari aktivitas proyek. Dari pantauan kami di lapangan, perataan lahan untuk proyek jalan bebas hambatan ini hanya di sekitar lokasi groundbreaking, tepatnya di lahan milik Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Kerta Bali Saguna atau KBS Banjar Sumber Mis, Desa Pekutatan, Kecamatan Pekutatan, Kabupaten Buleleng. Nah, seluruh alat berat juga sudah tidak terlihat di area lahan, namun masih ada beberapa alat berat dan beberapa truk. Nah, alat berat dan truk tersebut berada di sebuah gudang dengan dinding seng berwarna biru di belakang lokasi groundbreaking, dan tali pembatas proyek juga sudah tidak pada tempatnya dan hanya ada beberapa papan larangan. Salah seorang warga setempat mengatakan aktivitas proyek tol Gilimanuk Mengui ini sudah berhenti sejak Februari 2023. Saat itu, pekerja yang melakukan pengecoran jalur irigasi masih terlihat. Namun sebelum Idul Fitri, para pekerja sudah tidak terlihat di area proyek tersebut. Nah, pada April 2023 sudah tidak ada pekerja, tepatnya itu sebelum Idul Fitri. Sempat saya ngobrol dengan seorang pekerja waktu itu, katanya akan pulang dulu setelah Lebaran balik lagi. Bahkan sampai kita cek setelah Lebaran, 1 minggu setelah Lebaran, tepatnya 8 hari setelah Lebaran, itu juga masih belum ada aktivitas sampai saat ini. Nah, kalau kita lihat ya, untuk di lahan tol Gilimanuk Mengui ini, untuk perataan ini baru sekitar 3 km. Sebenarnya masalah di proyek tol Gilimanuk Mengui ini sudah terendus sejak Maret 2023. Namun kala itu Bapak Bupati Jembrane Inengah Tamba ini menegaskan proyek dilanjutkan setelah sempat dihentikan sementara pada Februari 2023. Jadi Tamba beralasan penghentian sementara lantaran ada pekerjaan lain yang lebih prioritas sehingga alat berat dan pekerja dialihkan. Menurut Bupati Tamba saat itu, pembangunan jalan tol tidak hanya dilakukan di satu titik saja, tetapi juga di wilayah lain. Ia mengatakan hal ini sudah biasa terjadi. Nah, tahap pembebasan lahan juga sedang berproses dan diharapkan bisa dilaksanakan mulai tahun ini. Jadi Pak Tamba ini menuturkan pembangunan tol dilakukan bersamaan dengan proyek Taman Kerti Bali Semesta atau KBS yang merupakan tempat kelas dunia di Kecamatan Pekutatan. Keduanya ini harus berjalan bersama-sama karena trase 1 dari Gilimanuk menjadi prioritas utama, kata Bapak Bupati Jembrane. Nah, akhirnya usut punya usut, pada Maret lalu Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT yang pada saat itu masih Bapak Danang Parikesit ya, ini membeberkan penyebab proyek tol Gilimanuk Mengui ini mangkrak. Nah, saat itu Danang menjelaskan tol Gilimanuk Mengui masih menunggu dukungan pembiayaan dari perbankan atau financial close dari badan usaha pelaksananya PT Tol Jakarta Bali. Sedangkan di sisi lain, dana pembebasan lahan sendiri menjadi tanggung jawab badan usaha. Jadi waktu itu Pak Danang menargetkan financial close bisa tercapai dalam 1 hingga 2 bulan. Nyatanya hingga sampai saat ini belum ada titik terang kelanjutan tol Gilimanuk Mengui ini. Lalu kemudian minggu-minggu ini sangat santer sekali diberitakan bahwa pengerjaan jalan tol Gilimanuk Mengui atau jalan tol Jakarta Bali ini tetap akan berlanjut meskipun terjadi penundaan dalam penataan lanjutan. Hal ini diungkapkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Pertanahan PUPRKP Jembrane Bapak Iwayan Sudiarta.
Nah, salah satu perubahan yang terjadi adalah penarikan alat berat dari lokasi pengerjaan perataan lahan tol di lahan milik Perusahaan Umum Daerah atau Perumda Kertabali Saguna. Pihak konsorsium yang bertanggung jawab atas proyek ini telah mengganti rekanan yang sebelumnya bertugas dalam perataan lahan. Jadi rekanan tersebut diganti. Nah, ini tidak tahu mengapa alasannya dari konsorsium ini mengganti untuk rekanan mereka. Sedangkan Pak Wayan Sudiarta ini menjelaskan telah dilakukan pertemuan antara konsorsium dengan Bupati Jembrane ini untuk membahas kelanjutan pengerjaan tol Jakarta Bali. Dan dari hasil pertemuan tersebut menunjukkan bahwa pengerjaan ini akan dilanjutkan pada September 2023 dan mereka yakin proyek ini akan berjalan dengan baik, kata Pak Sudiarta. Sementara itu, terkait pembebasan lahan yang terkena jalan bebas hambatan ini, ia pun menegaskan seluruh proses pembebasan ini akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bali. Jadi informasinya dana pembebasan lahan tersebut juga telah tersedia dan tinggal menunggu eksekusi yang saat ini telah dimulai oleh tim terkait. Nah, berdasarkan informasinya tersebut bahwa sudah disiapkan secara penuh dan tim pelaksana juga sudah bergerak. Selain itu, sesuai yang ditargetkan oleh Menteri PUPR yang tadinya 2024 kemudian berubah menjadi 2025 untuk jalan tol Gilimanuk ini harus selesai di seksi 2 dan seksi 3. Jadi masyarakat dimohon untuk bersabar. Ini kata Pak Wayan Sudiarta. Jadi sebenarnya tol Gilimanuk Mengui ini bakal dibangun dengan total panjang 96,84 km. Jalan bebas hambatan ini dikerjakan dalam 3 tahap. Tahap 1 itu pembangunan jalur tol Gilimanuk Pekutatan sepanjang 53,6 km. Dan tahap 2 ini Pekutatan Soka sepanjang 24,3 km dan tahap 3 ini Soka Mengui sepanjang 18,9 km. Nah, mudah-mudahan dengan susunan pengurus BPJT yang baru di periode 2023 sampai 2027, di mana kepala BPJT yang baru sekarang Miftahul Munir, kemudian sekretaris BPJT ini Apri Artoto, kemudian ada anggota BPJT unsur profesi Sony Sulaksono Wibowo, kemudian ada anggota BPJT unsur masyarakat ini Tulus Abadi. Mudah-mudahan dengan susunan pengurus BPJT yang baru ini semua pembangunan jalan tol, khususnya yang jalan tol yang diprioritaskan dalam PSN ini semuanya akan sesuai schedule tentunya. Dan sebagai informasi, pengangkatan ini sejalan dengan habisnya masa jabatan sejumlah pengurus BPJT per bulan April 2023 bulan lalu. Salah satunya ialah mantan Kepala BPJT Bapak Danang Parikesit. Oke, mungkin itu saja informasi untuk jalan tol Gilimanuk Mengui ini yang dapat saya sampaikan. Semoga nanti di September 2023 untuk pembangunan jalan tol ini akan tetap dilanjutkan dan mudah-mudahan juga untuk pembebasan lahannya ini dilancarkan dan dimudahkan bagi warga yang terdampak, tidak ada kesulitan atau merasa dirugikan untuk ganti ruginya. Dan saya juga berharap bahwa pemerintah segera memberi kepastian akan kelanjutan tol Gilimanuk Mengui ini. Seandainya September nanti belum ada informasi yang dapat diperbaharui. Dan tidak lupa juga mohon bantuannya like dan subscribe channel ini. Saya Anggur Halid, sampai jumpa di video selanjutnya.